Oke, Mas Diki tadi udah di banyak sekali, ada yang Agam Hamzah, ada Mas Didi AGP ini. Mas Diki, Anda pernah mengatakan ini, Anugerah Musik Indonesia, AMI Awards, merupakan rumah bagi para musisi di tanah air ya. Sebagai ketua, sejauh mana sih kontribusinya berdampak bagi masyarakat musik khususnya ya, dan negara? Ya. Mumpung ketemu ketua AMI Awards ini. Silakan Mas Diki. Ya, saya sekarang sudah menjabat sebetulnya harusnya sudah selesai, kemarin diminta diperpanjang setahun oleh para pendiri, harusnya 5 tahun ya. Jadi sudah menyelenggarakan AMI Awards 2016, 2017, 18, 19, 20 di masa pandemi. Sebuah karya-karya musik di Indonesia tentunya sangat layak untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan tertinggi di bidang musik tersebut. Nah, AMI Award adalah sebuah lembaga independen yang tidak terpengaruh siapapun, yang dibentuk oleh para stakeholder musik. Dulu pertama kali muncul itu tahun 1996, sudah berganti-ganti beberapa ketua dan saya memegang ketua dari tahun 2016. Jadi presidennya AMI dari tahun 2016. Nah, penting sekali memberikan penghargaan tertinggi itu, di samping memberikan semangat, juga memberikan kebanggaan, prestis, dan dorongan untuk terus berkarya. Dan ini akan menyehatkan ekosistem musik di tanah air. Terbukti, ya ada anekdot. Wah, kalau yang sudah menang AMI Awards, langsung honornya jadi melambung, misalnya seorang penyanyi atau sebuah band gitu kan. Jadi, nah, AMI Awards itu berupaya terus menjadi rujukan, menjadi patokan dari pemberian penghargaan tertinggi. Dengan sistemnya adalah sistem academy, mirip Grammy Award, di mana para pemenang sesungguhnya dipilih oleh voting member. Ya, jadi para penggemar musik sendiri yang memilih. Jadi bukan jurinya itu bukan perseorangan yang didapuk menjadi juri, tapi berdasarkan sistem akademi dengan voting member yang memilihnya. Itu yang dilakukan AMI Award, dan tahun 2021 nanti akan membagi 49 kategori. Ya, 49 kategori. Di dalam kategori-kategori tersebut kami memperhatikan juga ada musik di samping ada kategori world music, ada kategori keroncong, ada kategori keroncong kontemporer, ada dangdut kontemporer, ada juga lagu-lagu daerah Indonesia termasuk kategori yang dihargai. Jadi tidak hanya pop, rock, R&B, urban, ada country, ada juga banyak sekali kategorinya. Karena di Indonesia itu kategorinya sangat kaya sekali. Jadi ini akan hebat AMI Award 2021, mohon doanya. Walaupun di masa pandemi tanpa penonton nanti bisa berjalan dengan baik, dengan prokes ketat. Kapan itu kemungkinan di bulan November. November ya? Ya. Semoga lancar, sukses Mas Diki. Ya. Mas Diki, ini saya mundur ini, waktu Anda pernah mengatakan hotel wajib suguhkan musik tradisional. Menarik ini. Masyarakat di Indonesia ini kurang menyadari bahwa untuk menghancurkan satu negara juga dapat dilakukan dengan merusak budaya setempat ya. Mengerikan sekali, dan Anda sangat peduli dengan budaya lokal. Bisa diceritakan apa alasannya ini hotel dengan musik tradisional? Ya. Musik tradisional Indonesia itu latar belakangnya ada yang berlatar belakang dari budaya agraris ya, ada musik yang dekat dengan pendopo atau istana gitu ya.
Dan secara simbolis musik tradisional Indonesia terkait dengan suatu perayaan-perayaan, entah itu kelahiran, entah itu pernikahan, ya kan? Seperti Gordak Sambilan dan lain-lain. Nah, saat ini kan situasi dan kondisinya berbeda. Saya berpikir kalau ada perda, kalau para kepala-kepala daerah ini, para pemangku di daerah ini memiliki kepedulian seperti itu, maka akan hidup gitu. Karena hotel-hotel diwajibkan melalui dengan perda, ya, kedai-kedai makan diwajibkan di sana dengan menggunakan mengundang musik tradisional. Di samping ini kan sekarang saya dengar para penggiat musik tradisional sedang berusaha membentuk lembaga manajemen kolektif tersendiri yang terdiri dari para pemusik tradisional. Nah, karya-karya musik yang diputarkan, yang disiarkan, yang dipublish, itu kebanyakan tidak karya musik tradisional. Sedangkan kaitannya kalau royalti ini kan, royaltinya dapat kalau musik-musik itu diputar kan. Jadi alangkah baiknya ketika LMK ini dibentuk, dibarengi dengan kebijakan-kebijakan di daerah-daerah bahwa diwajibkanlah memutar, termasuk di radio-radio di daerah. Sekarang ini hanya RRI, kalau radio yang jadi policy dalam bidang ini memang sangat penting dan menyangkut sampai ke daerah-daerah, Mas. Itu pemikiran saya waktu itu. Oke. Tapi beberapa sudah melaksanakan, Mas Diki ya? Atau bagaimana? Apa masih harus perlu di-push, didorong lebih kuat lagi ya? Ya, beberapa sudah melaksanakan, ya terutama kalau kita lihat di Bali juga di hotel-hotel bintang 5 ke atas selalu ada sajian tradisional. Ya. Tapi di beberapa malah lebih rame hanya musik-musik top 40 atau modern yang ada di sana. Sedangkan untuk sebuah destinasi wisata sendiri, saya usul di kawasan ekonomi khusus atau destinasi wisata premium itu nantinya itu diwajibkan lah. Jadi akan hidup lagi pemusik-pemusik tradisional. Mas Diki, mohon tanggapannya ini dari kesimpulan perubahan kebudayaan musik di masa pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah disinggung kan, pandemi ini menimbulkan dampak yang kurang baik ya pada keberlangsungan kebudayaan musik baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan social distancing atau physical distancing merubah budaya pertunjukan musik live menjadi budaya pertunjukan musik daring atau live streaming yang pada akhirnya menimbulkan jarak antara pelaku musik, musisi dengan penggemarnya. Kemudian menjadikan interaksi antar manusia menjadi berkurang sehingga menimbulkan dehumanization. Apa betul demikian, Mas Diki? Ya, mau tidak mau atau suka tidak suka, yang namanya musik dengan segala pertunjukannya itu adalah sesuatu yang sifatnya mengumpulkan orang, manusia, baik pelakunya maupun audiensnya, gitu. Sedangkan yang terjadi sekarang adalah sebisa mungkin yang namanya kerumunan itu dihindarkan. Jadi ini sangat terdampak terjadi di seluruh dunia. Namun kita jangan mengeluh karena ini terjadi di seluruh dunia. Di mana pada akhirnya teknologi memungkinkan kita berkonser secara virtual. Namun kondisi teknologi di Indonesia lebih memungkinkan si pemusiknya tetap bersatu dalam satu tempat ya, tidak bisa di tempat yang berbeda-beda. Tentu ini secara musikal, secara rasa ini sangat berbeda sekali. Tapi kita adalah manusia-manusia yang harus tangguh, yang tidak ingin untuk mengeluh karena ini dialami seluruh dunia.
Ya kita manfaatkan saja teknologi sehingga tidak berhenti istilahnya. Nanti pada saatnya pandemi udah reda, insya Allah kita bisa seperti sedia kala lagi ya, konser bersama dengan audiens, berinteraksi. Justru sekarang ini yang terjadi adalah interaksi dilarang ya, banyak interaksi dilarang, kerukunan dilarang. Tapi pada dasarnya karena ini dialami seluruh dunia, jadi hendaknya kalau saya berprasangka baik pada Yang Maha Kuasa, kita harus tegar dan kita tetap positive thinking, dan apa yang bisa kita jalankan dengan cara-cara teknologi, yaitu kita jalankan, dan memang itu gregetnya ya atau ambience-nya itu terasa lain, tapi ya untuk sementara apa boleh buat, termasuk berproses rekaman sekarang satu sama lain yang banyak dilakukan, kirim-kirim data, dubbing dilakukan masing-masing. Namun apapun, saya sih ingin memberi semangat, mari kita semua jangan menyerah, tetap kreatif dan produktif walaupun kita ada di masa pandemi. Itu saja. Mantap. Mas Diki, ini ada salam nih dari Mas Amin Abdullah, nih Direktorat Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf. Pak Direktur ini, luar biasa. Selamat buat Kang Dwiki dan Mas Gatot. Semoga menginspirasi untuk para pelaku kreatif musik, terutama world music. Dr. Amin Abdullah, Kemenparekraf RI. Ini lulusan ISI. ISI juga. Jadi birokrat, jadi pejabat di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salam kembali, Amin, sehat, dan kelihatan Pak Amin itu sibuk terus nih sekarang ini. Sibuk terus ya. Mas Amin, Mas Diki, ini pertanyaan terakhir ini ya. Oke. Ini agak menyimpang sedikit ini. Tapi ini penting ini. Beberapa musisi mencalonkan diri bahkan menjadi kepala pemerintahan ataupun sebagai wakil rakyat di badan legislatif ya. Terlepas mereka memenuhi klasifikasi dan kompetensi atau tidak ya. Apa pendapat seorang Dwiki Darmawan dalam hal ini? Ya, oke Mas. Saya sekarang mau tanya, Mas Gatot pernah mendengar nggak ada koruptor yang berasal dari pelaku seni atau artis yang kemudian bertransformasi menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah? Korupsi, kecil atau besar, ada nggak? Belum ya, belum ada ya. Nah, jadi saya hanya pesan satu, silahkan. Kalau saya, yang penting jangan korupsi. Nyatanya, politikus-politikus ulung kita banyak melakukan korupsi. Apa yang terjadi di Departemen Sosial kemarin-kemarin ini, apa yang terjadi sangat miris sekali. Jadi justru banyak politikus yang mungkin dia berniat di politik untuk cari uang. Ya kan? Nah, bagi saya integritas itu dapat dibuktikan dengan ketika jadi politikus tidak korupsi. Kalau yang korupsi, dia mau pandai seperti apa, dia mau pandai berpidato seperti apa, pandai beretorika seperti apa, pandai presentasi teori seperti apa, pandai pencitraan seperti apa. Di mata saya kalau sudah korupsi, sudah habis. Indonesia tidak perlu koruptor-koruptor seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan inti, saya justru open sekali kalau bagi ada pelaku seni yang ingin terjun ke politik, baik menjadi anggota legislatif ataupun menjadi wakil kepala daerah atau kepala daerah,
Kalau masalah kemampuan, kalau dia jujur dan amanah, itu masih bisa dipoles. Tapi kalau udah yang niatnya korupsi, itu mendingan enggak deh, Mas. Ya. Kenyataannya banyak sekarang koruptor-koruptor bergelimpangan masuk ke penjara KPK dan sebagainya, itu kan berlatar belakang betul-betul politikus. Jadi ini sangat miris sekali di Indonesia, mungkin karena di Indonesia ini menjadi sesuatu, politik itu menjadi sesuatu yang ongkosnya mahal ya. Nah, karena ongkosnya mahal tersebut, akhirnya dicarilah segala cara untuk dapat fulus ketika dia duduk di situ. Itu yang memprihatinkan. Tapi saya masih bangga dengan para pejabat maupun para anggota legislatif, terlepas dari bunyi atau tidak bunyi di DPR-nya, tapi saya masih bangga ketika mereka bisa menjaga amanah dan korupsi. Tidak korupsi. Ya. Itu ya. Dan juga mungkin nanti tahun-tahun yang akan datang kita nunggu nih Mas Diki barangkali mau nyapres calon presiden RI. Potongan. Why not gitu loh. Mas Diki barangkali ada yang mau disampaikan yang belum kita bahas tadi apa ya? Pembicaraan penting yang ingin ditambahkan Mas Diki apa ini kira-kira selain itu tadi? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan Mas Gatot ini sangat mencerdaskan sekaligus menantang. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa terus bangga menjadi orang Indonesia, dan karena Indonesia itu adalah sebuah negara yang mempunyai diversity yang luar biasa, sehingga apapun ada di sini, berbagai suku, bangsa, agama, budaya, dan negara ada di sini, dan ini merupakan sesungguhnya kekuatan yang ada di Indonesia. Kita tidak akan tercerai-berai, tidak akan mampu ada siapapun yang memporak-porandakan kesatuan kita apabila kita bisa menjaga ketahanan budaya kita di sini. Jadi dan apa yang terjadi di 76 tahun Indonesia merdeka, saya sebagai anak bangsa melihat dinamika yang luar biasa. Dinamika ini kayak musik dinamik gitu ya. Dinamika yang luar biasa itu harus yang baik-baik yang menjadi pemenangnya. Ini yang saya dambakan di Indonesia, yang buruk-buruk itu menjadi terlempar gitu, dengan percaturan dinamika yang ada. Kadang-kadang ada bagian yang benar-benar rubato ya, kadang-kadang ada bagian yang betul-betul naik dari mezzo piano menuju ke fortissimo, bahkan fortissimo ya. Tapi gelombang ini saya harapkan dengan dinamika yang ada sekarang ini bisa merontokkan hal-hal yang tidak baik yang ada di Indonesia kita ini. Terus bangga sama Indonesia, terus berbuat untuk bangsa, dan teruslah kita peduli untuk sesama. Terima kasih. Baik, Mas Diki. Saya akan membacakan pesan singkat dari Direktur Eksekutif The Presiden Center, ya Mas Edi Irwani, Didit Mahaswara, yang juga hadir menyaksikan di YouTube kali ya. Saya akan bacakan sebentar. Tentang musik leadership untuk menggelorakan unsur-unsur seni musik tradisional di seluruh daerah Nusantara, Ketua Lembaga Musik Indonesia Edi Irwani, Didit Mahaswara, yang juga sebagai Direktur Eksekutif The Presiden Center pada tanggal 5 Oktober 1985 di Sasono Langenbudoyo, Taman Mini Indonesia Indah, telah mendeklarasikan musik Indonesia melalui Mahaswara Orkestra, yaitu orkestra musik tradisional Indonesia yang pertama di dunia.
Orkestra yang menggabungkan irama dan ratusan alat musik etnik tradisional Nusantara dengan tema atau judul Musik Bhinneka Tunggal Suara Nusantara merupakan jawaban dari berita harian Kompas 27 November 1983 tentang musik Indonesia masih terus dicari sebagai identitas musik bangsa Indonesia. Pertunjukan orkestra musik tradisional Indonesia yang kedua juga pernah dilakukan oleh Franky Raden di Gedung Sabta Pesona pada tanggal 12 Mei 2010. Dan di tahun yang sama digelar pula konser Indonesia Berkreasi oleh Kamar Musik Nusantara yang diketuai oleh saya sendiri, Gatot Suryo, dengan orkestra Nusantara Campur Orkestra. Mas Diki, mengingat terbatasnya waktu, kita harus mengakhiri perbincangan ini. Terima kasih kepada Mas Dwiki Darmawan yang sudah berkenan menyempatkan waktu. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, Mas Dwiki. Salam sehat. Salam buat Mbak Ita Purnamasari dan keluarga. Mbak Ita, salam buat Mbak Ita, idolaku. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam, selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan berkomentar. Terima kasih Mas Gatot dan teman-teman tadi. Sehat terus, produktif, Amin. kreatif terus, dan positif terus. Baik, terima kasih Mas Diki. Ya, saya akan closing statement ini. Itu tadi perbincangan saya dengan Dwiki Darmawan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, mengangkat judul besar Pelangi di Atas Merah Putih dengan tema perbincangan kali ini Talk About Music Leadership. Namun jangan kemana-mana, kita akan saksikan penampilan musik Dwiki Darmawan setelah ini. Baik, kita akan ketemu lagi di perbincangan berikut dengan tamu tema yang lain dan dengan tayangan musik yang asik. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Saya Gatot Suryo, mohon pamit undur diri. Salam sehat, salam kebangsaan, merdeka.